Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami akan membahas tentang himpunan. Pokok pembahasannya yang pertama yaitu sejarah teori himpunan. Yang kedua definisi himpunan. Yang ketiga cara menyatakan himpunan. Yang keempat, macam-macam himpunan. Yang kelima, operasi himpunan. Dan yang terakhir yaitu contoh soal. Kepada pemateri, waktu dan kesempatan saya berikan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Langsung saja. Yang pertama tentang sejarah singkat teori himpunan. George Cantor tahun 1845 sampai 1918 dianggap sebagai bapak teori himpunan karena beliaulah yang pertama kali mengembangkan cabang matematika ini. Ide-idenya tentang teori himpunan dapat memuaskan keinginan publik, terutama idenya tentang himpunan tak berhingga atau infinite, yaitu himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga. Beliau mengembangkan hierarki himpunan infinite. Ternyata dapat digunakan di berbagai himpunan infinite yang berbeda. Penemuan ini dianggap penemuan yang revolusioner oleh para matematikawan pada zaman itu. Cantor meninggal di suatu institusi mental di Jerman pada usia 73 tahun. Banyak yang anggap bahwa mentalnya jatuh karena serangan-serangan terhadap ide-ide dan hasil karyanya yang dilakukan oleh para matematikawan lain. Pada tahun terakhir ini, teori himpunan mendapatkan perhatian khusus dalam mengajarkan matematika karena setiap cabang matematika berkaitan erat dan termasuk di dalam atau menjadi bagian teori himpunan. Cabang matematika yang berbeda berkembang menjadi satu kesatuan dalam teori himpunan. Yang berikut definisi himpunan. Himpunan merupakan objek-objek yang didefinisikan secara jelas. Maksud didefinisikan secara jelas yaitu objek-objek tersebut dapat diukur. Anggota dari himpunan dituliskan di dalam kurung Kurawa. Berikut beberapa contoh yang merupakan himpunan. Himpunan siswa kelas 7 SMP Citra Bakti, himpunan siswa gemar bermain piano, himpunan siswa dengan tinggi badan lebih dari 160 cm, himpunan binatang berkaki 4, himpunan bilangan prima kurang dari 10. Semua contoh himpunan di atas merupakan himpunan karena himpunan di atas dapat didefinisikan dengan jelas. Berikut contoh yang bukan merupakan himpunan. Yang pertama, himpunan siswa yang pandai, himpunan mobil mewah, himpunan warna yang indah. Contoh-contoh di atas bukan merupakan himpunan karena pengelompokan tidak didefinisikan secara jelas. Pandai, mewah, dan indah merupakan kata sifat yang relatif atau tidak dapat diukur secara jelas. Yang ketiga yaitu cara menyatakan himpunan. Suatu himpunan dapat dinyatakan atau disimbolkan dengan huruf kapital. Jika anggota suatu himpunan berupa huruf, maka anggotanya dituliskan menggunakan huruf kecil. Berikut beberapa cara untuk menyatakan suatu himpunan. Di antaranya, yang pertama,
menggunakan kata-kata. Untuk menyatakan suatu himpunan bisa menggunakan kata-kata, yaitu dengan menyebutkan semua definisi dari anggota himpunan tersebut dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan bulat antara 5 dan 10. Untuk menyatakan himpunan A dengan kata-kata, maka ditulis A sama dengan bilangan bulat antara 5 dan 10. Yang kedua, menggunakan notasi pembentuk himpunan. Cara untuk menyatakan himpunan menggunakan notasi pembentuk himpunan, yaitu dengan menyebutkan semua definisi dari anggota himpunan tersebut dalam suatu variabel yang dituliskan dalam kurung kurawal. Contoh, A merupakan bilangan bulat antara 5 dan 10. Untuk menyatakan himpunan A dengan notasi pembentuk himpunan menjadi A sama dengan dalam kurung kurawal X lebih besar dari 5, lebih kecil dari 10. X bilangan bulat. Yang ketiga, dengan mendaftarkan seluruh anggotanya. Cara untuk menyatakan himpunan dengan mendaftarkan atau menulis seluruh anggota dari himpunan tersebut dalam kurung kurawal. Contoh, sebuah bilangan bulat antara 5 dan 10. Untuk menyatakan himpunan A dengan mendaftarkan seluruh anggotanya, yaitu A sama dengan dalam kurung kurawal 6, 7, 8, 9. Yang keempat, macam-macam himpunan. Secara umum, himpunan terdiri dari 3 macam, yakni himpunan semesta, himpunan kosong, dan himpunan bagian. Berikut penjelasannya dan contoh. Yang pertama, himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang seluruh anggota dari himpunan yang dinyatakan. Himpunan semesta ini disimbolkan dengan huruf S. Contoh, A sama dengan 3, 5, 7, 9, dan 11. Maka himpunan semesta yang mungkin untuk menyatakan himpunan tersebut adalah S sama dengan bilangan asli, atau S sama dengan bilangan ganjil, atau S sama dengan bilangan cacat. Tetapi tidak dapat menyatakan sebagai S bilangan prima karena terdapat angka 9 yang bukan termasuk bilangan prima. Yang kedua, himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Simbol untuk himpunan kosong adalah kurung kurawal. Tidak ada anggota di dalamnya. Contoh, B adalah himpunan bilangan ganjil yang habis dibagi 2. Karena tidak ada bilangan ganjil yang habis dibagi 2, maka B tidak memiliki anggota sehingga merupakan himpunan kosong. Ditulis menjadi B sama dengan kurung kurawal. Tiga, himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan yang tersusun dari anggota himpunan lainnya. Jika himpunan A merupakan himpunan bagian B, dan setiap anggota A juga anggota B, dan dinotasikan A bagian B atau B bagian dari A. Contoh, P sama dengan 1, 2, 3. Dan Q sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Maka P bagian dari Q atau Q bagian dari P. Yang kelima, jenis-jenis operasi himpunan. Operasi himpunan sering digambarkan dengan menggunakan
Diagram Venn adalah penyajian suatu himpunan dengan menggunakan lingkaran. Dalam perhitungannya terdapat beberapa jenis operasi himpunan, antara lain: yang pertama, gabungan. Gabungan dari dua himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang terdiri dari semua anggota himpunan A dan himpunan B, di mana anggota yang sama hanya menulis satu kali. Himpunan A gabungan himpunan B ditulis A gabung B sama dengan X gabung A atau X gabung B. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. B sama dengan 3, 4, 5, dan 6. Maka A gabung B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Yang kedua, irisan. Irisan dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang sama dari seluruh anggota himpunan A dan himpunan B. Dengan kata lain, suatu himpunan yang anggotanya ada di kedua himpunan tersebut, himpunan A irisan himpunan B, dituliskan A iris B sama dengan X iris A dan XN dan X iris B. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. B 3, 4, 5, dan 6. Maka A iris B sama dengan 3 dan 4. Yang ketiga, selisih. Selisih dari himpunan A dan himpunan B adalah himpunan dari seluruh anggota himpunan A, tetapi tidak dimiliki oleh anggota himpunan B. Himpunan A selisih himpunan B dituliskan A selisih B sama dengan X sedemikian sehingga X anggota himpunan A atau X tidak dimiliki oleh anggota himpunan B. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan B sama dengan 2, 3, 5, 7, dan 11. Maka A selisih B sama dengan 1 dan 4. Yang keempat, komplemen. Komplemen dari himpunan A adalah himpunan seluruh elemen dari S yang tidak ada pada himpunan A. Komplemen himpunan A ditulis A1 atau A komplemen sama dengan X sedemikian sehingga X anggota himpunan S atau X tidak ada pada himpunan A. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Himpunan S sama dengan bilangan asli yang kurang dari 10. Maka A komplemen sama dengan 6, 7, 8, dan 9. Yang kelima, beda setangkup. Beda setangkup dari himpunan A dan himpunan B akan menghasilkan suatu himpunan yang anggotanya ada pada himpunan A atau himpunan B, tetapi tidak pada keduanya. Beda setangkup himpunan A dan himpunan B dituliskan A beda setangkup himpunan B sama dengan X sedemikian sehingga X anggota himpunan A tetapi X bukan anggota himpunan B, dan X anggota himpunan B tetapi X bukan anggota himpunan A. Contoh, A sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan himpunan B sama dengan 2, 3, 5, 7, dan 11. Maka A beda setangkup himpunan B sama dengan 1, 4, 7, dan 11. Yang keenam,
yaitu contoh soal dari himpunan. Soal yang pertama, diketahui himpunan A sama dengan X sedemikian sehingga X lebih dari 1, X kurang dari 20. X merupakan bilangan prima. Himpunan B sama dengan Y sedemikian sehingga Y lebih dari 1, Y kurang dari 10. Dan Y merupakan bilangan ganjil. Maka tentukan hasil dari A iris B. Pembahasan. Himpunan A dimulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan 19. Sedangkan himpunan B sama dengan 3, 5, 7, dan 9. Maka A iris B sama dengan 3, 5, dan 7. Jadi hasil dari A iris B adalah 3, 5, dan 7. Contoh soal yang kedua. Diketahui himpunan A sama dengan X sedemikian sehingga X lebih dari 1, X kurang dari 5. Untuk X bilangan bulat. Himpunan B sama dengan X sedemikian sehingga X lebih dari 1, X kurang dari 15. Dengan X bilangan prima. Maka tentukanlah hasil dari A gabung B. Pembahasan. A sama dengan anggota dari himpunan A yaitu 2, 3, dan 4. Untuk anggota himpunan B yaitu 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Maka A gabung B sama dengan 2, 3, 4, 5, 7, 11, dan 13. Jadi hasil dari A gabung B adalah 2, 3, 4, 5, 7, 11, dan 13. Contoh soal yang ketiga. Diketahui K sama dengan bilangan prima antara 2 dan 12. Dan himpunan L sama dengan 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama. Maka tentukan A selisih B. Pembahasan. Himpunan K yaitu merupakan bilangan prima antara 2 dan 12. Jadi anggota dari himpunan K yaitu 3, 5, 7, dan 11. Sedangkan untuk anggota himpunan dari L yaitu 4 bilangan kelipatan 3 yang pertama, yaitu 3, 6, 9, dan 12. Maka A selisih B sama dengan 5, 7, dan 11. Yang contoh yang keempat, jika K sama dengan anggota dari himpunan K yaitu K, O, M, P, A, dan S. Sedangkan untuk himpunan L yaitu M, A, S, U, K. Maka tentukan K gabung L. Pembahasan. Anggota dari himpunan K yaitu K, O, M, P, A, S. Dan untuk anggota himpunan L yaitu M, A, S, U, K. Maka K gabung L sama dengan K, O, M, P, A, S, U. Sekian dan terima kasih. Sekian materi dari kelompok kami. Waktu berikutnya saya berikan kepada teman-teman. Apabila masih bingung atau belum paham dengan materi yang kami sampaikan, saya beri kesempatan untuk bertanya atau memberikan saran.
Mungkin dari Io, Randa, Kalinda, Kalista, Ita. Jika tidak ada yang mau bertanya, diskusi saya tutup. Sekian dan terima kasih.